Indah mendapat kabar dari Pak Ahmad kalau anak sulungnya mendapat teror, dia langsung menghampiri anak dan menantunya di kamar tamu. Tok, tok, Adele, panggil Indah. Tidak ada sahutan dari dalam, pintunya terkunci. Indah terua mengetuk pintu dari luar. Di dalam kamar Adele membantu Al memakai pakaiannya, namun Al bersikeras ingin memakainya sendiri dengan alasan dia sudah mempunyai wudhu. Berikan padaku, ucap Al meminta pakaiannya. Biar aku bantu pakaikan bajunya, ucap Adele. Katanya mau sholat subuh, tadi aku sudah wudhu. Kalau kau sampai menyentuh salah satu bagian tubuhku berarti batal, lagian kenapa kau selalu ngotot ingin memakaikan baju padaku? Ucap Al protes. Adele memutar bola matanya jengah, dia ingin membantu Al memakai bajunya semata-mata bukan untuk menikmati keindahan tubuh suaminya namun dia hanya ingin mempersingkat waktu saja. Badan kerempeng kayak gitu aja bangga bener, kagak ada menariknya buat dilihat, ucap Adele. Al mengerucutkan bibirnya. Jika sudah berhadapan dengan Adele maka sifat aslinya akan berbanding terbalik dari dingin menjadi bawel. Pagi hari, seperti biasanya setiap pagi hari keluarga Wiguna sarapan bersama. Sebelum memulai sarapannya Adele pasti ke dapur menyiapkan makanan untuk suaminya. Selamat pagi semuanya, ucap Satria menyapa semua anggota keluarga. Pagi juga, Satria duduk kita sarapan bersama, ucap Indah. Tidak usah nyonya, saya sudah sarapan di rumah, ucap Satria menolak dengan halus tawaran Indah. Cindy senyum-senyum sendiri saat melihat Satria datang, Rasya menggelengkan kepalanya melihat adik bontotnya yang kesemsem setiap kali ada Satria. Mau nikahin aja tuh anak bontot, Neri liatnya apalagi udah mesam-mesem gitu takutnya kalau dibiarin lama-lama bisa gila beneran dia, ucap Rasya. Enggak, tunggu dia lulus kuliah dulu baru boleh nikah, tegas Indah. Cindy mengerucutkan bibirnya. Dia sudah menyukai Satria sejak duduk di bangku SMA namun setiap kali dia mendekati asisten pribadi kakaknya itu selalu saja menghindar. Ih Momi kan bisa kuliah walaupun udah nikah, bangsat aja gak bakal keberatan kok, ucap Cindy. Hus, kalau ngomong tuh yang lengkap masa nama sebagus itu disamain sama maling sih, tegur Indah. Hehe maafin neneng ya Bang Satria, ucap Cindy cengengesan ke arah Satria. Tidak apa-apa Nona, jawab Satria datar. Al merasakan hangat saat berkumpul dengan keluarganya. Adele membawa makanan yang telah siap dimasaknya ke meja makan. Melihat Adele sudah datang Indah menginstruksikan agar memulai sarapan bersama. Setiap makan bersama Indah meminta kepada anak-anaknya untuk tidak langsung makan agar bisa makan bersama Al dan juga Adele maka dari itu Indah selalu menunggu Adele menyelesaikan masakannya. Dia memaklumi apa yang Adele lakukan karena setiap pagi Adele membersihkan dan mengurus Al sendirian. Selesai sarapan Adele mengantar Al ke kamarnya. Setelah selesai mengangkat tubuh Al dia keluar dari kamar dan ikut berkumpul di ruang kerja. Maaf aku terlambat, ucap Adele menutup pintunya. Pak Ahmad tolong kau berjaga di depan, takutnya ada yang mendengarnya di depan pintu kau juga bisa mendengar percakapan kami bukan. Di rumah ini ada mata-mata jadi kita harus lebih waspada, tegas Indah. Baik nyonya, ucap Pak Ahmad. Pak Ahmad berjaga di depan pintu. Indah mengajak Adele untuk bergabung dengannya membicarakan sesuatu yang penting yang harus didiskusikan. Benar kalau semalam ada teror? Tanya Indah pada Adele. Benar, tapi aku tidak bisa melihat siapa orangnya karena sudah malam, jawab Adele. Nyonya maaf menyela, saya sudah mengumpulkan semua bukti yang kini saya dapatkan namun jika memang ada mata-mata di rumah ini bisa dipastikan kita akan kesusahan menangkap siapa dalang dari semua ini, ucap Satria. Saranku lebih baik kita berbagi tugas, biar kakak ipar fokus mengurus Kak Al saja aku dan Cindy yang akan mengawasi setiap orang yang ada di rumah bersama Pak Ahmad, bagaimana? Saran Rasya. Indah dan Satria saling pandang satu sama lain keduanya memiliki pemikiran yang sama, Adele memikirkan cara lain selain yang disarankan oleh Rasya. Menurutku lebih baik kita fokus dengan kesembuhan Al agar lebih memudahkan kita mencari siapa dalangnya. Semalam Al juga bicara tentang wanita yang menemuinya di rumah sakit tapi aku tidak terlalu menanggapinya takut dia kembali ketakutan. Menangkap tikus di rumah itu mudah namun untuk menangkap ketuanya itu sulit aku akan membawa Al ke rumah orang tuaku setelah tikus di dalam rumah ini tertangkap demi keamanan Al sendiri, jelas Adele. Aku punya cara nyonya, ucap Pak Ahmad menyembulkan kepalanya di balik pintu. Pagi-pagi Burhan selaku dokter keluarga Wiguna datang ke mansion, dia diminta datang oleh Al untuk mengambil sesuatu. Tok, tok. Cindy kebetulan sedang lewat mendengar ketukan pintu dia langsung membukanya, dilihatnya Burhan sedang berdiri di depan pintu. Dek, kau, mau apa kau kemari? Perasaan tidak ada yang sakit di rumah ini, tanya Cindy beruntun. Aku datang kemari ingin memeriksa hatimu, mengecek apakah di sana tertera namaku di dalamnya atau tidak.
Jika belum ada maka aku akan mengisinya dengan cintaku padamu, gombal Burhan. Cindy memutar bola matanya jengah, setiap kali bertemu sahabat kakaknya yang satu ini selalu saja merayunya namun Cindy tak pernah menggubrisnya perasaannya hanya terpaku pada satu nama yaitu Satria. Mau masuk enggak nih? Kalau kagak gue tutup lagi nih pintu, sewot Cindy. Oh Cindy kau seperti candi yang manis rasanya, oh pujaan hatiku sudikah kau menjadi belahan jiwaku, bukannya menjawab Burhan malah bersajak di depan pintu. Gak sudi, tekan Cindy berlalu meninggalkan Burhan yang dianggapnya sudah gila. Sejak memasuki sekolah menengah Burhan selalu berusaha mendekatinya awalnya Cindy menyukai Burhan namun saat dia tahu kelakuannya yang suka menggoda satu wanita ke wanita lainnya dia menjadi risih melihatnya. Tapi berbeda dengan Burhan, dia selalu berusaha mendapatkan hati Cindy sudah lama sekali namun selalu saja ditolaknya. Dari kejauhan Adele tertawa melihat dan mendengar secara langsung percakapan antara Burhan dan Cindy. Oh dokter, kenapa kau masih berdiri di sana? Tidakkah kau masuk ke dalam istana? Ucap Adele menirukan suara Burhan bersajak. Adele tertawa memegangi perutnya, Cindy menyumpal mulut Adele dengan roti agar diam. Burhan mengira kalau tidak ada yang melihat dia malu setengah mati. Masuklah dokter, jangan terus berdiri di depan pintu nanti kakinya kram loh, goda Adele. Burhan tersenyum kikuk, dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam Masnion Wiguna. Tunggu dulu, bukannya dia yang waktu itu di rumah sakit ya? Tanya Burhan dalam hatinya. Kau mau bertemu siapa? Tanya Adele. Ekhem? Aku mau bertemu dengan Albert, jawab Burhan berdeham. Dia ada di atas, kau ke atas saja, ucap Adele. Burhan menganggukkan kepalanya, dia naik ke atas namun sebelum naik dia mengedipkan matanya ke arah Cindy yang dibalas dengan kepalan tangan olehnya. Jangan terlalu membenci seseorang nanti jatuh cinta lagi, goda Adele. Diem kagak, amit-amit banget gue suka ama tuh upil. Mending ama Yayang Satria dia mah baik orangnya gak kayak dia geser sana geser sini idih males banget, dumel Cindy. Hahaha, jadi Burhan yang lu maksud tuh yang ini, emang bener sih waktu bokap dibawa ke rumah sakit dia liatin gue mulu terus dikerjain sama si Farid, ucap Adele diringi tawanya yang khas. Cindy mencubit lengan Adele yang terus menertawakannya, dari dulu mereka selalu bersama Adele, Cindy, Farid, Nabila dan Luna kelimanya satu sekolah. Berbeda dengan Cindy keempat yang lainnya tidak melanjutkan pendidikannya hanya sampai sekolah menengah. Burhan mengetuk pintu kamar lalu membukanya, dia menyembulkan kepalanya di balik pintu melihat sekeliling kamar mencari sosok Al, dilihatnya Al sedang duduk bersandar di kepala ranjangnya. Perlahan Burhan berjalan mendekati Al pasalnya selain kondisi Albert yang tak menentu dia juga takut kena marah karena dia terlambat datang. Kenapa kau terlambat? Tanya Al datar. Kemarin banyak pasien yang harus dioperasi. Beberapa dokter bedah sakit dan berhalangan hadir jadi dengan terpaksa aku yang menanganinya sebagai penanggung jawab di rumah sakit, jawab Burhan dengan jujur. Jawab Al singkat. Al menggeser tubuhnya dan membuka laci di sampingnya mengambil botol kecil berisikan serbuk yang ditemukan oleh Adele kemarin. Al memberikan botol itu kepada Burhan yang langsung diterima oleh Burhan sendiri. Apa ini? Tanya Burhan memutar-mutar botol kecil di tangannya. Bawa botol itu kepada Profesor Alexander. Cek dengan teliti serbuk apa itu lalu kirimkan laporannya padaku, titah Albert. Mendapat perintah dari Al Burhan langsung menganggukkan kepalanya, dia memasukkan botol kecil tersebut ke dalam tasnya. Apa ada lagi yang kau butuhkan? Tanya Burhan. Tidak ada, jawab Al dingin. Kalau begitu aku mau bertanya, apa kau tahu siapa wanita yang sedang bersama adikmu? Tanya Burhan. Untuk, tanya Al, ya untuk aku dekatilah. Siapa tahu jodoh ya kan, ucap Burhan menaik turunkan alisnya. Albert mengernyitkan dahinya, dia tidak tahu wanita mana yang dimaksud oleh Burhan seingatnya di rumah ini hanya ada ibunya, Adele, Cindy dan pelayan wanita tidak mungkin Burhan menyukai pelayan. Wanita rambut kucir kuda, kaos oversize, celana jeans, lesung pipi di bagian pipi kirinya. Tebak Al,